Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, duduk-duduk kita ini dalam rangka mempelajari kisah-kisah daripada Nabi dan para sahabat. Dengan demikian mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran darinya sekaligus lebih bersemangat dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Di tahun ke-7 Hijrah, ini kembali sedikit karena ada kaitannya. Ya. Di tahun ke-7 Hijrah, pasukan muslimin berhasil menaklukkan perkampungan terbesar Yahudi. Perkampungan terbesar Yahudi. Wilayah yang terletak sekitar 160 km di arah utara Madinah. Dan wilayah ini terkenal dengan benteng-bentengnya. Bentengnya berlapis-lapis. Ada puluhan benteng. Dan terkenal dengan kesuburan tanahnya. Masih ingat Pak, wilayah apa? Atau ibu-ibu yang masih ingat? Napa kira-kira? 1.000. 1.000. Napa? Napa? Khaybar. Okay. Khaybar. Wonten sing eling niku. Ben eling, waduh, jane aku mau eling sik 1.000 jatuh. Khaybar. Jadi Khaybar itu wilayah Yahudi yang paling besar. Yang pertama yang diusir dari Madinah itu adalah Bani Qainuqa. Yahudi Bani Qainuqa. Yang kedua Yahudi Bani Nadir. Yang ketiga Yahudi Bani Quraidah. Nah, semua yang terusir ini ada yang menuju ke Syam, ada yang berhenti di Khaybar ini. Sehingga Khaybar ini menjadi perkampungan Yahudi terbesar pada waktu itu. Karena ini ancaman besar, maka kemudian Khaybar ini ditaklukkan oleh pasukan muslimin. Nah, begitu menyerah, orang-orang Yahudi ini menyampaikan kepada pasukan muslimin, kalian kan tempatnya jauh di Madinah. Kemudian kalian juga tidak begitu berpengalaman menangani perkebunan. Bagaimana kalau misalnya tanah ini memang kami sudah kalah dan tanah ini kalian kuasai. Tetapi kami mengusulkan kami tetap menggarapnya nanti paruan. Paruan hasilnya. Yang separuh untuk Madinah dan yang separuh untuk kami. Ternyata disetujui Pak. Tidak ada kisah perang yang begitu, Bang. Diampuni, terus disuruh nggarap. Tidak ada. Kecuali di Islam. Nah, berarti tanah ini kan dibagi-bagi, Bang. Dibagi-bagi. Sementara Nabi mendapatkan 5% dari keseluruhan tanah yang ada di situ. Besar, 5%, Bang. Mendapatkan tanah 5%. Tanahnya subur. Jadi tanah ini dibagi-bagi terutama untuk sahabat-sahabat dari kalangan muhajirin. Sebab mereka datang ke Madinah tidak membawa apa-apa. Sebab tanah tidak bisa dibawa, Bang. Tidak bisa lagi. Ada tanah yang dibeli terus bisa dibawa, ada. Di sebelahnya tol itu. Tanah itu dibeli terus dibawa pulang, itu bisa. Kalau tanah yang kita gambarkan itu ya tidak bisa. Nah, ini diketahui oleh Sayyidatina Fatimah bahwa ayahnya Rasulullah itu mempunyai tanah di Khaybar. Karena pembagian hasil rampasan perang tadi, atau yang disebut dengan apa? Ghanimah. Ada di situ tanah yang di Khaybar dan di Fadak namanya. Daerahnya Fadak. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar
resmi menjadi khalifah, pengganti Rasulullah. Sayyidatina Fatimah ini mengajak Sayyidina Abbas. Berarti pernah nopo? Fatimah dengan Abbas niku? Abbas itu pamannya Nabi. Berarti pernah mbah. Mbah tapi paman, bukan mbah langsung. Saudaranya mbah Abbas. Karena waktu itu yang tertua, yang kira-kira ada pengaruhnya ya Sayyidina Abbas itu. Sayyidatina Fatimah dan Abbas ini kemudian menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar. Untuk apa? Untuk menanyakan tanah bagian daripada Rasulullah. Wajar Pak nggih, anaknya kemudian mendengar bahwa ayahnya mempunyai tanah di sana. Kan wajar tanya-tanya, nggih. Lalu bagaimana tanggapan Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku mendengar bahwa Rasulullah pernah bersabda, la nurathu ma tarakna shadaqatun, innama ya'kulu alu Muhammadin min hadzal mali. La nurathu, bahwa kami ini para nabi tidak mewariskan, Masya Allah. Kami para nabi tidak mewariskan. Ma tarakna shadaqatun, maka apapun yang kami tinggal, jadi nabi kalau punya harta, itu adalah sedekah, bukan untuk anak cucunya. Innama ya'kulu alu Muhammadin, dan sesungguhnya bahwa keluarga Muhammad itu mendapatkan nafkah dari harta itu. Min hadzal mali, sesungguhnya keluarga Muhammad itu mendapatkan nafkah dari harta ini, dari harta peninggalan Nabi itu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar melanjutkan, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan suatu perkara pun yang aku lihat Rasulullah mengerjakannya. Berarti apa ini maksudnya? Berarti tidak ada warisan bagi Sayyidatina Fatimah. Masya Allah. Termasuk istrinya juga berpikiran demikian. Katanya Nabi dulu mempunyai bagian harta berupa tanah di Khaybar dan di Fadak. Maka istri-istri Nabi ini juga berkumpul. Kemudian sepakat mengutus Sayyidina Utsman bin Affan untuk menanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar. Tetapi belum sampai ke Sayyidina Abu Bakar, sudah dijawab oleh Sayyidatina Aisyah. Karena Aisyah ini faham, sering dekat dengan Nabi dan sering dekat dengan ayahnya juga. Kata Sayyidatina Aisyah menjelaskan, tidakkah kalian mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kami para nabi tidak mewariskan apapun, dan apapun yang kami tinggalkan adalah sedekah, adalah sedekah. Sehingga Sayyidina Utsman tidak sampai ke Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa putri Nabi, istri-istri Nabi juga manusia seperti kita. Ya, ada niatan untuk bisa mendapatkan harta. Namun luar biasanya adalah ketika ada nas yang mengatur mereka, kemudian mereka langsung tunduk dan patuh. Bahkan setelah perang Khaybar itu Bang, setelah perang Khaybar, istri-istri Nabi ini melihat istri-istri para sahabat yang lain ini hidupnya sudah mapan secara ekonomi, terutama orang-orang muhajirin. Maka kemudian mereka bersepakat untuk menuntut belanja yang lebih besar kepada Nabi. Ini istri-istri Nabi. Lalu apa respon Nabi pada waktu itu? Beliau kemudian mengilak. Kenapa mengilak itu? Mengilak itu tidak tidur bersama. Tidak tidur bersama, enggak diparani. Nabi ngungsi, tidak di rumah selama 1 bulan. Masya
Masya Allah. Selama 1 bulan. Sampai Sayyidina Umar ini sedih. Jangan-jangan nanti Nabi ini menceraikan semuanya istrinya. Padahal salah satu di antara istrinya adalah anaknya Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar juga demikian. Maka kemudian di hari ke-29 kalau tidak salah, itu turun ayat di surat Al-Ahzab, nanti bisa dibaca sendiri, yang isinya adalah memberikan pilihan kepada istri Nabi. Memberikan pilihan kepada istri Nabi. Apa pilihannya? Kalian memilih Allah dan Rasul-Nya beserta dengan rumah di akhirat, atau kalian memilih dunia dan isinya, atau kesenangan dunia. Jika kalian memilih Allah dan Rasul-Nya, maka kalian akan ditanggung, dijamin surga. Tetapi jika kalian memilih dunia, kesenangan dunia, maka kalian akan dibuatkan istana-istana masing-masing, satu istri satu istana. Kemudian kalian akan diceraikan secara baik-baik, tetapi tidak ada jaminan bahwa nanti kalian akan masuk surga. Masya Allah. Berat menjadi istri Nabi ini. Bahkan di ayat-ayat berikutnya itu, kalau kalian melakukan dosa, maka dosanya akan dilipat gandakan 2 kali. Termasuk kita melakukan dosa di tanah haram. Jadi kalau kita melakukan kebaikan dilipatkan sekian kali, seperti sholat. Tetapi kalau melakukan dosa juga dilipatkan. Lah kalau nggak dilipatkan nanti orang Indonesia akan protes di akhirat. Ya Allah, kenapa dulu engkau tidak lahirkan di Mekah? Kenapa di Indonesia? Sehingga kalau sholat itu pahalanya lebih sedikit dari mereka. Itu akan protes begitu. Jadi istri-istri Nabi ini kemudian lebih memilih Allah dan Rasul-Nya dengan model ekonomi yang ala kadarnya, Bang. Nabi itu luar biasa, ya. Kalau mendapatkan bagian dari manapun, yang diutamakan adalah Ahlus Sufah, Pak. Semurep Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu orang-orang dari luar Madinah yang tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai harta, tidak punya apa-apa. Kalau bahasa kita itu gelundung semprong, datang ke Madinah, itu kemudian menempati sebelahnya Masjid Nabawi. Ada puluhan orang, mungkin ratusan. Nah itu tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Sehingga Nabi kalau mendapatkan sesuatu yang diutamakan adalah orang-orang Ahlus Sufah ini. Jadi Ahlus Sufah ini kerjanya tiap hari ya ngikuti Nabi. Barangkali ada hadis yang keluar, barangkali ada pelajaran yang keluar dari Nabi. Termasuk sahabat yang terkenal, periwayat hadis. Sinten, Mbak? Abu? Yang paling terkenal dengan riwayat sinten itu? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Itu termasuk Ahlu Sufah. Datang ke Madinah, tidak punya apa-apa. Bahkan baju cuma satu. Abu Hurairah. Nah, para jemaah sekalian, nampaknya penjelasan daripada Sayyidina Abu Bakar ini belum bisa diterima oleh Sayyidatina Fatimah. Bukan tidak menerima, tapi secara logika sudah tunduk. Tapi hatinya belum bisa menerima. Masih butuh proses. Ini bisa kita pahami, Bang, ya. Sebab Sayyidatina Fatimah dengan Ali itu hidupnya, Masya Allah, hidupnya di bawah standar, Pak. Di bawah, jauh sekali daripada layak. Bahkan Sayyidina Ali itu kesehariannya adalah buruh mengambilkan kurma bagi orang-orang Yahudi. Terus biasanya kalau ada orang-orang Yahudi yang panen, itu kemudian Sayyidina Ali datang dan mengais hasil panen yang sudah tidak diambil.
Bahasa Jawa ini apa Pak? Ngangsak, nggih. Leles, Masya Allah. Itu untuk makan. Nggih. Berarti saat kadang-kadang mungkin tidak satu hari itu tidak makan. Itu kondisi daripada Sayyidatina Ali dan Sayyidatina Fatimah. Sehingga wajar nggih. Barangkali nanti kalau ada sesuatu dari ayah saya, kehidupan saya agak lebih lumayan gitu. Itu harapan itu ada. Tetapi kemudian penjelasan daripada Sayyidina Abu Bakar bahwa Nabi tidak mewariskan apapun. Yang ditinggalkan oleh nabi-nabi itu dianggap sebagai sedekah. Masya Allah. Tapi sekali lagi Fatimah tetap tunduk pada nas. Walaupun hatinya belum menerima. Inilah yang disebut dengan iman. Jadi iman itu kata kerja, Pak. Ya? Iman itu kata kerja. Seperti Sayyidina Umar. Ya? Suatu saat Sayyidina Umar ini ditanya oleh Nabi. Wahai Umar, bagaimanakah cintamu kepadaku? Kata Umar, ya Rasulullah, cintaku kepadamu seperti halnya cintaku kepada dirimu sendiri. Kira-kira sudah benar apa dereng? Pun benar apa dereng? Ternyata belum, Pak. Kata Nabi, tidak begitu wahai Umar, seharusnya engkau mencintai aku melebihi cintamu kepadamu sendiri. Maka kalimatnya kemudian diganti oleh Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi cintaku kepadaku dan cintaku kepada keluargaku. Masya Allah. Pertanyaannya, apakah Sayyidina Umar dalam sekejap bisa merubah apa yang ada dalam hati? Pertanyaan, belum. Pasti belum lagi. Tetapi Sayyidina Umar kemudian berusaha menyesuaikan hatinya dengan apa yang dia ucapkan. Jadi sekali lagi, iman itu adalah kata kerja. Bukan saya percaya kepada Allah dan Rasulnya, beres. Tidak ada. Saya percaya kepada Allah dan Rasulnya. Atau seperti yang sering kita baca, Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang pertama apa? Raditu billahi robba. Saya ridho, saya ikhlas kepada Allah menjadi Tuhanku. Tetapi di sisi lain kemudian kita ini sering mengeluh. Mungkin kata-kata itu belum bisa kita terima di hati. Tetapi berusahalah seperti Sayyidina Umar tadi. Berusaha untuk menyesuaikan hati ini dengan perkataan. Ini yang disebut dengan iman. Dan itu mungkin butuh latihan seumur hidup. Untuk menyesuaikan bahwa Raditu billahi robba. Bahwa engkau, saya ridho wahai Allah, engkau menjadi Tuhanku. Kalau ada orang yang kemudian dikasih sakit, ya memang berat Bang. Dikasih sakit nemen berpuluh-puluh tahun, kemudian terucap dari mulutnya, ya Allah kenapa engkau jadikan saya begini? Padahal saya ini sudah sholat, sudah ke masjid, sudah kalau ada santunan juga ikut. Kenapa engkau berikan seperti ini? Nah, ini namanya ngeluh. Dan ini bentuk ketidakridhoan bahwa Allah menjadi Tuhan kita. Maka perlu latihan mungkin seumur hidup. Baik, kita lanjutkan. Kita kembali kepada Sayyidatina Fatimah. Setelah mendengar jawaban atau penjelasan Sayyidina Abu Bakar, dalam hati Sayyidatina Fatimah ini kecewa, Bang. Sekali lagi, secara logika bisa menerima nas, tapi hatinya belum bisa menerima. Kecewa karena memang ada harapan untuk itu. Kemudian dengan perasaan kecewa itulah ia meninggalkan Sayyidina Abu Bakar, dan mulai saat itu Sayyidatina Fatimah hampir tidak keluar dari rumahnya. Karena yang pertama adalah kesedihan ditinggal ayahnya, ditinggal Rasulullah. Dan yang kedua karena kecewa. Sehingga ada benarnya kalau ada riwayat yang mengatakan ngeten, Pak. Barangkali jangan pernah dengar bahwa terjadi perselisihan, kemudian
Sayyidatina Fatimah ini mulai saat itu hingga wafatnya tidak pernah bertegur sapa dengan Sayyidina Abu Bakar. Ini ada benarnya. Sebab setelah itu Sayyidatina Fatimah di rumah saja mengurung diri, keluar paling di halaman itu, tidak pernah kemana-mana, sehingga tidak pernah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi ya wajar, karena tidak pernah ketemu, tidak bertegur sapa. Tetapi sebelum menjelang wafatnya nanti Sayyidina Abu Bakar datang. Dan perlu kita ketahui juga bahwa ketika hari-hari terakhir Nabi sebelum wafat itu kan Sayyidatina Fatimah dibisiki Nabi. Yang pertama bisikan Nabi adalah, wahai Fatimah, Jibril tahun ini datang 2 kali untuk mengecek Qur'anku. Berarti tahun ini adalah tahun di mana saya akan dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepada Allah. Berarti meninggal. Kemudian Sayyidatina Fatimah menangis. Kemudian bisikan kedua dibisiki oleh Nabi, wahai Fatimah, tidak senangkah jika engkau yang pertama kali menyusul aku dan kamu nanti akan menjadi wanita pemimpin di surga. Sayyidatina Fatimah kemudian tersenyum, senang, karena dia akan menyusul Nabi, orang yang paling cepat menyusul Nabi. Lalu berapa jaraknya antara Nabi wafat dan Sayyidatina Fatimah? Ada yang masih ingat? 6 napa Pak? 6 Bu? Kayak bocoran 6? Salah mboten didenda Bu, ngomong sing banter. 6 bulan, okay? 6 bulan. Jadi 6 bulan setelah Nabi wafat, Sayyidatina Fatimah wafat. Masya Allah. Okay. Jadi keluarga Nabi itu yang menangi Nabi wafat ya cuma satu ini, Sayyidatina Fatimah. Yang lainnya anak-anaknya sudah wafat sebelum Nabi wafat. Nah, ketika Fatimah sakit menjelang wafatnya itu, Sayyidina Abu Bakar menjenguk Fatimah. Kemudian Ali masuk ke kamar Fatimah, menanyakan kepada istrinya, wahai Fatimah, di depan ada Abu Bakar menunggu izinmu untuk menjengukmu. Apakah engkau izinkan? Kata Ali. Fatimah mengatakan, apakah kau senang jika aku memberikan izin kepada Sayyidina Abu Bakar? Kata Ali, ya tentu saya senang. Maka izinkan dia untuk menjengukku. Kemudian Sayyidina Abu Bakar masuk dan basa-basi, kemudian berusaha untuk membuat hati Fatimah ini ridho atas apa yang dulu pernah disampaikan, yaitu Nabi tidak punya warisan. Dan hasil akhirnya adalah Sayyidatina Fatimah kemudian ridho atas apa yang dijelaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dengan demikian maka hilanglah kerancuan yang menyebutkan tentang kekerasan daripada hati Fatimah yang tidak mau bertegur sapa dengan Abu Bakar. Yang pertama tadi karena tidak pernah ketemu. Yang kedua Sayyidina Abu Bakar kemudian menjenguk Fatimah sebelum beliau wafat. Dan Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan, demi Allah, menyambung kekerabatan dengan keluarga Rasulullah adalah lebih aku cintai daripada menyambung kekerabatan dengan keluargaku sendiri. Masya Allah, ini Sayyidina Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ini, tidak memberikan warisan itu, ini adalah bentuk daripada ketaatan kepada apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wafatnya Rasulullah ini sudah selesai, guys, masalah Fatimah, guys. Wafatnya Rasulullah ini kemudian menyebar ke suku-suku di luar Madinah. Di tahun ke-8 Hijrah, 89 itu, suku-suku di luar Madinah ini kan ramai-ramai bergabung dengan Madinah, menyatakan Islam
dan menyatakan tunduk kepada Madinah. Tetapi setelah Nabi wafat, kemudian berita sampai kepada mereka, mereka mulai berpikir ulang untuk melepaskan diri dari Madinah dan kembali kepada agama semula, yang disebut dengan apa? Murtad. Jadi yang disebut dengan murtad itu seperti ini, bukan orang Islam kemudian Islam sejak kecil kemudian keluar dari Islam. Murtad itu kembali artinya, kembali. Nah, inilah yang dulu kalau dalam konteks keluarga itu hukumannya dibunuh, Pak. Sebab bisa jadi itu adalah mata-mata dari negara yang lain. Mata-mata dari desa lain misalnya. Termasuk dulu pernah ada yang namanya Abdullah bin Abi Sarah, saudara susuan Utsman, yang dia masuk Islam, tinggal di Madinah, bahkan dia dipercaya Nabi menulis Quran, ternyata dia murtad dan kembali ke Mekah. Ketika di Mekah mengatakan, ketika saya disuruh nulis Muhammad tentang Quran, maka Quran itu saya salah-salahkan katanya. Nah, orang yang begini ini yang kemudian harus diberesi. Tetapi kemudian ketika Fathu Mekah, Abdullah bin Abi Sarah ini kemudian bertobat dan masuk Islam lagi. Dan Islamnya ternyata lebih baik daripada sebelumnya. Lalu bagaimana sikap daripada khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dalam menangani orang-orang yang keluar dari Islam lagi atau orang murtad ini, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.